Halo guys, balik lagi di ngomongin film aja. Kita udah siapin alur cerita film nih yang kali ini bakal nemenin hari-hari kamu juga. Di tahun 2014 yang lalu, kita bakal lihat salah satu alur cerita film yang berjudul Ex Machina. Jangan lupa juga untuk subscribe sebelum kita nonton, dan jangan lupa like, komen untuk dukung terus channel ini. Langsung aja kita menuju alur ceritanya. Film diawali dengan adegan programmer muda bernama Caleb Smith yang sedang bekerja. Tiba-tiba dia mendapatkan email bahwa dirinya telah memenangkan lotre di perusahaannya, yaitu trip ke kediaman pribadi Nathan Bateman, yang mana dia adalah seorang CEO dan kekayaan bagaikan sultan. Semua teman-temannya pun memberikan semangat kepadanya. Keesokan harinya, Cal pun menaiki helikopter untuk menuju ke rumah Nathan guna mengambil hadiahnya. Akan tetapi helikopternya hanya mengantarkan di lapangan terdekat, dan selanjutnya Cal harus berjalan kaki untuk tiba di lokasi. Sebuah rumah di tengah hutan dengan konsep kabin. Di dalamnya dia langsung disambut oleh tuan rumah. Setelah berkenalan secara resmi, lalu Nathan menuju kamar yang akan ditempati oleh Cal. Akan tetapi kamar itu tidak dilengkapi dengan jendela, yang mana membuat Cal kurang nyaman. Nathan menjelaskan kalau semua ini bukanlah rumah, melainkan sebuah fasilitas riset yang di dalam temboknya berisi banyak syaraf optik yang sengaja ditanamkan. Nathan juga memberikan sebuah perjanjian untuk Cal mengenai risetnya, di mana Cal yang awalnya agak ragu berniat untuk tidak menandatanganinya. Namun Nathan memberitahu mungkin suatu saat Cal akan menyesal bila tidak menandatangani perjanjian tentang risetnya itu. Akhirnya Cal menandatanganinya. Yeah, I know what the Turing test is. Days. You're gonna be the human component in the Turing test. Nathan kemudian memberitahu tentang tes Turing, di mana tes manusia berinteraksi dengan komputer. Namun si manusia tidak sadar karena dirinya sebenarnya sedang berinteraksi dengan komputer. Jika hal itu terjadi, maka tes itu dinyatakan berhasil, yang mana itu menandakan bahwa komputer tersebut memiliki kecerdasan buatan. Nathan sudah membuat robot artificial intelligence atau yang kita singkat jadi AI. Hari pun berganti, tiba saatnya Cal memulai tes dan sesi pertama berlangsung dengan robot AI bernama Ava. Di dalam ruangan tes, Ava dan Cal mulai berkenalan. Sementara di ruangan lain, Nathan sedang mengamati tes melalui CCTV. Hi. About yourself. What would you like to know? Whatever. 1 year or 1 day? One. Strange, isn't it? Why? Malam harinya, Cal yang tidak bisa tidur melihat Ava yang sedang berkegiatan di kamarnya, alias mengintip. Terlihat Ava sedang menuliskan sesuatu, dan tidak lama kemudian listrik tiba-tiba padam dan daya berubah ke generator cadangan. Cal kebingungan dan tidak bisa keluar. Ketika listrik mulai hidup kembali, Cal segera keluar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sebuah ruangan, Cal melihat sebuah telepon yang ia belum pernah lihat sebelumnya. Karena penasaran, ia pun mencoba untuk memakai telepon tersebut, dan dari belakang, Nathan sontak muncul dan sontak mengejutkannya. Nathan bertanya siapa yang hendak Cal telepon, lalu Cal beralasan kalau dirinya hanya ingin mengetahui cara kerja telepon tersebut. Tidak membahas terlalu jauh, lalu Nathan memberitahu bahwa Cal apabila listrik padam, semua pintu otomatis terkunci. Karena itu merupakan bagian dari sistem keamanan. Lalu Nathan menyuruh Cal untuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat.
Singkat waktu di pagi hari yang cerah, Kelp terbangun dari tidurnya dan sudah disambut oleh robot AI perempuan bernama Kyoko yang memberinya sarapan. Kelp pun pergi untuk menemui Nathan. Nathan menanyakan tentang rencana tes di hari keduanya. Dia mempunyai pertanyaan kecil untuk Kelp, bagaimana perasaan Alpha terhadapnya. How does she feel about you? Being able to differentiate between those two is the Turing test you want me to perform. Sesi tes di hari kedua sudah dilakukan. Alpha menggambarkan sesuatu yang terlihat abstrak. Dia mengatakan kalau setiap hari dirinya menggambar, tapi ia tidak mengerti apa yang ia gambar. Kelp menyarankan untuk menggambar benda atau manusia, kemudian Alpha mengajaknya untuk berteman. Karena Alpha ingin mengenal Kelp lebih jauh, Kelp mulai menceritakan tentang asal-usulnya, di mana dia tinggal sampai mengapa Kelp tertarik dengan dunia pengkodingan. Alpha menanyakan tentang seberapa dekat Kelp dengan Nathan, namun Kelp tidak menjawabnya. Listrik tiba-tiba padam. Alpha kemudian berdiri dan mengatakan harusnya Kelp jangan terlalu mempercayai Nathan dan tentang risetnya. Kelp sedikit bingung tentang apa yang hal tersebut katakan. Saat listrik kembali menyala, Alpha pun sudah berada di posisinya untuk melanjutkan perbincangan yang sempat tertunda. Malam harinya Nathan dan Kelp makan malam bersama, namun Kyoko tiba-tiba menumpahkan minuman. Nathan pun marah sampai mengatakan kalau Kyoko adalah produk gagal karena tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Bahkan robot ini tidak memahami bahasa Inggris. Nathan juga semakin kesal karena rumahnya kerap mengalami mati listrik. Padahal ia sudah mengeluarkan banyak uang untuk instalasi listrik. Kemudian Nathan menanyakan tentang apa yang terjadi saat mati listrik tadi. Karena Nathan tidak bisa mengetahuinya dari CCTV, Kelp berusaha ngeles bahwa tidak terjadi apa-apa saat kejadian mati listrik. Sure, but I want to hear your take on it. You saw how the day went, didn't you? Here's to your second day, buddy. Right when she threw your line back at you. She's aware of you, all right? Hari pun telah berganti. Nathan membawa Kelp ke sebuah ruangan yang dimana Alpha diciptakan. Banyak potongan wajah di sana. Nathan menjelaskan bahwa dirinya ingin para robot AI mampu menduplikasi ekspresi wajah dengan meretas ponsel di seluruh dunia dan mengunduh data melalui kamera dan mikrofon. Ia juga menunjukkan sebuah benda terstruktur di mana benda itu adalah otak yang digunakan pada robot Eva. Have her mind. The memories shifting for phones. Yes. Blue book. Imperfect. Singkat cerita, tes sesi ketiga pun dilaksanakan. Alpha memberikan sebuah gambar kepada Kelp di mana gambar itu adalah sebuah ruangan. Kelp menyadari bahwa semenjak Alpha diciptakan, ia belum sama sekali keluar dari tempat itu. Jadi dia menawarinya untuk berjalan-jalan suatu saat nanti. Alpha pun setuju dan ia menunjukkan dirinya yang sudah menggunakan baju dan rambut palsu, yang mana semakin mirip dengan manusia. Kelp pun terpesona melihat Alpha yang sangat mirip dengan manusia. Namun di situ juga, Kelp merasa kurang nyaman. Are you attracted to me? What? Are you attracted? And maybe a show. Yes. How? Microexpressions. Micro. Syntax. Selesai melakukan tes, Kelp bertanya kepada Nathan kenapa ia memberikan sensor sensualitas. Nathan menjawab dengan santai bahwa menciptakan robot wanita tanpa kelamin tidak berguna apa-apa. Nathan menambahkan bahwa jika suatu saat Kelp ingin bercinta dengan Alpha, itu hal yang sangat wajar. Kelp menanyakan apakah sebuah seksualitas hanyalah pengalihan supaya dirinya tidak sadar bahwa Alpha hanyalah sebuah robot. Dia pun curiga kalau Nathan menciptakan Eva untuk merayu dirinya. In answer to your real question, Did you give her sexuality as a diversion tactic? Girl? no, salad dressing. Yeah, a girl. What's your type of girl? You know what? Did you program her to like me or not?
Singkat waktu, tes sesi keempat dilaksanakan. Di sini Kelp dan Eva semakin akrab. Kelp pun mulai terbuka dan menceritakan tentang dirinya. Tapi listrik tiba-tiba kembali padam. Namun momen ini dimanfaatkan Kelp untuk menekan hal-hal yang tidak boleh didengar oleh Nathan. Kelp menanyakan kenapa dirinya tidak boleh percaya dengan Nathan. Eva pun menjelaskan bahwa listrik padam adalah ulahnya, agar dirinya bisa melihat cara berperilaku ketika tidak dalam pengamatan kamera. So we can see how we behave when we're absurd. The blackouts are orchestrated so he can see how we behave when we think. Setelah sesi keempat selesai, Kelp dan Nathan pergi untuk menikmati keindahan alam. Dan di sini, Kelp mengetahui alasan dirinya dipilih. Karena dirinya mampu memberikan pernyataan dengan cepat tentang riset yang sedang dijalaninya. Nathan juga menjelaskan bahwa Kelp memiliki cahaya tersendiri di dalam dirinya yang membuat dia terpilih dan menjadi bagian dari risetnya. Could have had some bean counter turn up at your front door. You know, instead of seeing this as a deception, you should see it as proof. Sekembalinya di rumah, Nathan berolahraga sebelum bermain kuda-kudaan dengan Kyoko. Nathan mendatangi Eva dan merobek gambar buatannya. Sementara itu, Kelp yang telah selesai bersih-bersih badan, kemudian ia menuju kamar Kyoko untuk mencari Nathan. Namun ternyata Nathan belum kembali. Kelp hanya mendapati Kyoko yang ada di sana. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Nathan muncul dalam keadaan mabuk. Kemudian Nathan mengajak Kyoko untuk berdansa bersama. Setelah puas di sana, Kelp mengantarkan Nathan ke kamarnya karena mabuk berat. Setelah itu, Kelp segera menemui Eva. Eva memiliki beberapa pertanyaan untuk Kelp, yang salah satunya, bagaimana jika Eva tidak lulus tes dan apa yang akan terjadi kepadanya? Namun Kelp tidak bisa menjawabnya, lalu Eva menunjukkan sebuah gambar yang sudah dirobek oleh Nathan sebelumnya. Dan lagi-lagi, listrik kembali padam. Question 3. Question 5. Setelah itu, Kelp menanyakan apa yang sebenarnya menjadi tujuan Nathan menciptakan Eva. Nathan menjelaskan bahwa Eva adalah bagian dari evolusi karena model selanjutnya akan lebih baik lagi. Dan untuk robot yang lama akan dihapus memorinya dan menambah fitur baru yang ada di dalamnya. Mendengar hal tersebut, Kelp pun merasa kasihan kepada Eva. Ia pun membuat Nathan mabuk berat dan Kelp mengambil kunci untuk masuk ke ruangan kerjanya. Di sana Kelp melihat hasil tes Turing kepada pendahulu Eva. Ternyata ada banyak robot yang sudah dibuat Nathan. Kemudian Kelp keluar dari ruangan itu dan mendatangi Kyoko yang telah telanjang bulat tanpa sehelai kain pun. Kelp kemudian membuka lemari dan banyak mendapati prototipe robot AI di dalamnya. Kemudian tiba-tiba Kyoko merobek tubuhnya beserta matanya. Di sisi lain, Nathan yang sudah sadar dari mabuknya segera bangkit dan menuju kamarnya. Sementara itu, Kelp yang sudah kembali ke kamarnya merasa ragu terhadap dirinya sendiri. Dia pun merobek tangannya sendiri untuk membuktikan bahwa dirinya adalah manusia. Keesokan harinya, sesi ke-6 pun tiba. Kelp mendatangi Eva yang sudah menunggu pertemuannya dengan Kelp sepanjang malam. Listrik pun kembali padam, saatnya Kelp menjelaskan kelakuan Nathan dan rencananya untuk mematikan Eva. Kelp berencana untuk membawa Eva kabur dengan cara seperti sebelumnya, mengajak Nathan mabuk parah terlebih dahulu. What's he gonna do to me? He's gonna reprogram your AI. I just need you to do one thing. At 10 o'clock tonight, you trigger a power failure. You have to help me. I'm
going to. Saat Kelp menawarkan Nathan untuk minum, Nathan pun menolak dan ia justru memberi kesimpulan bahwa sebenarnya Eva hanya berpura-pura menyukai dirinya dan Eva hanya menganggap Kelp cuma batu loncatan untuk melarikan diri. Nathan juga tahu kalau Kelp pernah melukai dirinya sendiri di kamarnya. Nathan juga menunjukkan video dari CCTV yang baru dia pasang tanpa menggunakan daya listrik. Terlihat bahwa Kyoko mendatangi Eva untuk merencanakan sesuatu. Nah, disinilah terungkap maksud dari tes yang sebenarnya, yaitu mengarahkan Eva untuk bisa menemukan cara melarikan diri, yang mana Kelp hanya dijadikan umpan. Karena latar belakangnya yang cocok bahwa Kelp adalah orang yang hidup tanpa pasangan dan seorang diri. Kemudian Nathan bertanya kepada Kelp mengenai apa yang sudah diprogram ulangnya, yang ternyata sebuah protokol untuk membuka sebuah pintu ketika listrik padam. So my only function was to be someone she could use to escape. Did you design Ava's face based on my pornography profile? Lagi-lagi listrik pun padam. Dan pada saat menyala, rupanya Eva sudah tidak ada di ruangannya. Dia keluar menuju lorong dan melihat topeng wajah yang ada di sana. Di sisi lain, Nathan pun mengajak Kelp menemui Eva yang sudah bersama Kyoko. Nathan pun langsung menghajar Eva sehingga lengannya putus. Tapi tanpa diduga, Kyoko menusuknya dari belakang. Nathan pun berbalik dan menghajar Kyoko. Kemudian Eva mengambil pisau untuk menusuk Nathan. Nathan yang kehilangan banyak darah mulai lemas dan tidak bisa membalas serangan. Setelah itu, Eva mengupdate dirinya sendiri dengan menempelkan kulit sintetis yang pernah dilakukan Nathan sebelumnya. Lalu memakai pakaian dan mengunci Kelp di rumah itu. Sementara Eva keluar dari fasilitas tersebut. Kelp terus berusaha membuka kunci, tiba-tiba listrik kembali padam dan rupanya protokol keamanan sudah diaktifkan kembali. Kelp terkunci di sana dan Eva pergi ke kota dengan menggunakan helikopter yang sebenarnya ditujukan untuk menjemput Kelp. Sesampainya di kota, Eva membaur dengan warga tanpa menimbulkan kecurigaan sama sekali. Dan film pun selesai. Tunggu film yang sangat keren ya guys ya, dimana kita diperlihatkan bahwa robot juga bisa mengalahkan manusia. Nah, apakah itu juga akan terjadi di kehidupan nyata kita? Sekian dulu untuk alur cerita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk dukung terus channel Ngomongin Film Aja. Sampai jumpa di video berikutnya.